jemaat Tuhan yang diberkati dimanapun jemaat berada. Kembali lagi dengan saya Steve Josh akan mengulas buku saku ini kembali ya. Selamat datang kembali Ibu Pendeta Vera. Kita akan berdiskusi lagi dan mengulas soal buku saku Misi Pegawaian Injil Sending berbasis pastoral ini. Nah, sehatlah Ibu Pendeta? Oh, sehat sekali. Puji Tuhan, luar biasa ya. Terima kasih. Saya sudah membaca buku ini juga beberapa hari yang kemarin dan menggumuli ya Ibu Pendeta. Ternyata ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Ibu Pendeta, bagaimana sih hubungan pastoral itu dengan misi ini dalam buku ini? Terima kasih Pak Steve yang menanyakan suatu hal yang sangat penting saya rasa ya, menyangkut buku saku kita ini. Bahwa memang berbicara tentang misi itu sangat tertolong bila kita dekatkan pada pastoralnya, pengembalaan seperti itu. Ya. Karena misi itu sangat luas, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Ya, Pak Steve, ya, bahwa di mana misi itu sebagai penginjilan, misi sebagai perjuangan keadilan. Ya. Di dalam masyarakat dan negara, misi dalam upaya mentransformasikan kebudayaan Batak, misi sebagai pemulihan harkat dan martabat orang kecil dan tersisi, lalu misi kesaksian bersama ekumenis dan kerjasama dengan agama lain. Nah, ini kan membutuhkan tool untuk bisa melakukannya. Iya. Saya melihat dari sisi misi itu dengan hubungan pastoral ada pada diri seorang pelayan atau diri kita sendiri sebagai umat yang percaya. Ya. Berbicara tentang misi pekabaran Injil itu terbagi dua, pasti. Adalah yang internal sifatnya atau yang ke dalam, dan yang eksternal yang keluar seperti itu. Yang untuk supaya memudahkan kita aja pemahaman tentang misi tersebut, begitu ya. Jadi saya buat contoh aja keadaan gereja kita seperti yang tadi kita prihatinkan 30% yang datang. Ya. Nah, ternyata saya temukan di dalam agenda HKBP tugasnya Sintua ya itu luar biasa. Luar biasa ya. Dari 2 poin yang saya akan angkat ini, di mana poin yang pertama tugasnya mereka adalah pelayan jemaat untuk mengamati anggota-anggota jemaat yang dipercayakan kepada mereka dan meneliti perilakunya. Apabila mereka mengetahui seseorang berperangai yang baik, dia harus ditegur. Dan diberitahukan kepada guru jemaat dan kepada pendeta untuk dinasehati. Itulah yang pertama. Yang kedua, mengajak anggota jemaat untuk datang beribadah dan meneliti alasan-alasan orang-orang yang tidak mengikutinya. Nah, 2 ini kan, luar biasa beratnya. Tugas yang begitu berat ya. Iya, begitu berat, begitu. Tapi kan mulia. Iya. Bukan hanya berat tapi sangat mulia. Sangat mulia. Begitu, ya. Nah, itulah tujuan buku saku ini untuk memotivasi para Sintua untuk bergeraklah melayani Tuhan. Karena kalau saya lihat sepintas begitu para Sintua begitu ya, paling berapa persen lah yang mau seperti itu melakukan tugasnya. Ya. Tapi memang banyak faktor penyebab ya, tidak bisa disalahkan juga ya, karena faktor pekerjaan yang sibukannya, yang sebenarnya tidak juga dia sengaja tidak melakukannya, tapi karena faktor pekerjaan yang menuntut dia harus banyak waktunya begitu. Tapi juga opposite-nya juga, walaupun dia tidak bekerja, malas juga. Kan gitu. Ini roh malas ini memang selalu ada kapan saja ya. Iya begitu. Dan juga mungkin rasa tidak percaya diri untuk kunjungan kepada mereka-mereka kunjungan yang ini agak tidak hadir itu, ya kan? Agak berat itu. Iya, itulah makanya pentingnya pembekalan kepada Sintua untuk bisa melaksanakan misi itu melalui pastoralnya begitu. Dalam buku ini juga sudah terdapat bagaimana persiapan sebelum melakukan misi itu, yaitu dengan pendekatan pastoralnya. Yaitu di halaman 46 sampai 47 dijelaskan beberapa poin yang sangat penting
diperhatikan. Yang pertama adalah tentu memiliki kedisiplinan rohani. Iya, harus ada Iya kedisiplinan begitu rohani ya. ya, supaya mereka memperhatikan kedisiplinan rohaninya begitu. Nah, kemudian mereka juga tidak lepas daripada bagaimana mereka memperhatikan dari penampilan fisik umpamanya, ya kan? Ya, bagaimana bajunya yang sopan, ya kan, bersih, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak berdoa seperti itu. Nah, jadi memang ya kalau Sintua ini betul-betul melaksanakan tugasnya, ya jangankan 100%, 50% dari mereka begitu. Wah, gereja itu sudah lain lah. Sudah luar biasa ya. Iya, sudah luar biasa begitu. Kan bekerja sama dengan tentu pendeta. Ya, membekali mereka, memberi semangat bagi Sintuanya, ya. begitu mensupportnya. Itulah yang disebut misi pekabaran Injil bagian ke dalam, internal. Nah, di eksternalnya juga kita bisa melihat bahwa di mana pos-pos pelayanan yang perlu diperhatikan begitu untuk mereka yang sudah Kristen tapi jauh dari tempat jangkauan gereja itu, ini perlu diperhatikan, dan juga kepada non-Kristen ya begitu. Jadi memang bagaimana misi dengan pastoral itu dalam skop eksternalnya, betul-betul orang yang melakukan ini betul-betul fight untuk melakukan pelayanan itu. Iya, harus berani. Harus berani, ya, betul. Harus kuat ya, fisiknya, imannya. Sehingga pastilah akan semakin majunya pelayanan misi itu melalui pendekatan pastoralnya. Dan diharapkan nantinya dengan adanya pendekatan pastoral akan semakin teguh iman, percaya kepada Yesus, dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan karena mereka sudah mengenal Kristus. Kira-kira demikianlah penjelasan saya yang singkat ini. Sangat luar biasa ya Ibu Pendeta atas penjelasan mengenai hubungan antara pastoral dan misi. Oke, baik Ibu Pendeta. Tadi Ibu Pendeta sudah menjelaskan ya hubungan antara pastoral dan misi. Nah, terkait juga tadi ada menyinggung tentang pelayanan seorang sintua yang begitu berat. Itu ada 7 poin. Nah, terkait tentang pastoral ya, kita kaitkan dengan sintua. Apakah pastoral ini diprioritaskan dalam pelayanan sintua khususnya ya, atau hanya sekedar aja, Ibu Pendeta? Gimana, Ibu Pendeta? Makasih Pak Stef. Ya, namanya pelayanan itu tidak bisa sekedar ya. Harus diutamakan. Seperti itu. Ya. Nyangkut pertanyaan tadi tentang apakah Sintua memprioritaskan pastoral di dalam pelayanannya. Seharusnya demikian. Demikian ya. Iya, seharusnya demikian. Tapi pada kenyataannya kita lihatlah ya, saya juga bergumul dalam hal ini gitu ya. Bahwa ya hanya maragenda, pimpin ibadah minggu kan begitu kan. Terus ada kebaktian sektor. Kalau kami sebutnya Partangyangan Week kan begitu. Maragenda lagi. Jadi liturgi seperti itu ya. Ya, kalau ada yang menikah, jemaatnya datang mereka melayani, membantu pendeta. Ada yang meninggal. Ya, yang hal rutin lah. Rutinitas kan gitu. Padahal jemaat ini kan punya problem banyak ya. Iya, banyak sekali. Dan jemaat ini kompleksnya banyak kan betul. Kan gitu. Jadi masalahnya luar biasa jemaat ini ya. Ada yang sakit penyakit, ya bermacam-macam. Kan? Iya, ada yang masalah pekerjaan. Ya, stres dia. Ya. Kalau dia jobless, gimana untuk hidup selanjutnya? Itu betul. Terus rumah tangga lagi, ada broken kan begitu dengan anak, ya begitu. Dan ada lagi satu hal yang parah saya kira yang tidak disadari oleh kita para pelayan. Ya mungkin mereka sudah nggak percaya sama Tuhan, begitu, karena sudah parahnya hidupnya begitu ya. Tapi ada istilah mati segan hidup tak mau, seperti itu ya kan. Nah jadi saya kira
Sintua ini, Penatua ini ya ujung tombak Ujung tombak pelayanan, untuk menghadapi jemaat Iya, itu. permasalahan yang ada di jemaat itu ya. Iya. Jadi pastoral itulah membantu mereka Iya. untuk menjalaninya. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan tadi. bahwa harus dibekali betul. Sintua ini, Penatua ini, dan pembekalannya nggak cukup sekali. Iya. Dia punya continue, betul, selanjutnya ya. Iya. Misalnya 1 tahun ada 2-3 kali dia mengikuti supaya terus diingat memorinya. Betul. Bagaimana melaksanakan pastoral itu, dan trainingnya bagaimana untuk dia ada latihannya untuk kunjungan itu seperti itu. Jadi ini intens begitu sehingga terbangun dengan dia tanpa pun pelatihan lagi, dia udah jalan, langsung gerak ya, ada inisiatif ya, karena sudah dibekali. Begitu, ya. Begitu Pak kira-kira. Pastoral itu yang sangat harus diprioritaskan para Sintua ini untuk menjalankannya, dan banyak problem yang dihadapi para Sintua untuk menghadapi problem yang ada, ya harus dibekali ya seperti Ibu Pendeta sampaikan tadi. Namun ketika mereka dibekali, Ibu Pendeta, mereka juga butuh strategi-strategi yang harus dilakukan pada saat ini ya, di era saat ini. Nah, kira-kira menurut Ibu Pendeta ada strategi pastoral nggak untuk menjalankan tugas pelayanan di era saat ini? Ya, saya kira dari buku ini sudah jelas ya, bahwa ada strategi yang penting diperhatikan ya oleh kita semua. Ya, tadi saya sudah mengawali dalam percakapan kita bahwa siapa yang menjalankan misi itu adalah orang yang percaya. Ya. Jadi enggak notabene hanya kepada pendeta, Sintua, ya, Guru Ria, Bible Pro, Diakones, tetapi juga jemaat. Ya. Itu harus jelas di dalam mindset kita gitu, bahwa kitalah yang menjalankan misi, tadi disebut jemaat misioner. Kan seperti betul. Itu Pak Steph begitu. Jadi di halaman buku ini ada tertulis pada halaman 51 ya, bahwa di sana ada 8 poin yang saya sebutkan di sana. Yakni yang pertama, mempersiapkan para pelayan rohaniawan yang handal ya. Ilmu, skill, dan karakter yang unggul sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah pelayan. Memiliki tim pelayan yang solid, yang membangun satu dengan yang lain dan motivasi pelayan melayani Tuhan. Kedua, memiliki tim pelayanan yang solid seperti tadi, yang membangun satu dengan yang lain dan motivasi melayani Tuhan. Yang ketiga, para pelayan memiliki hubungan yang baik dengan beberapa pihak yang berkompeten, pemerintah setempat, rumah sakit, puskesmas seperti itu, dan juga memiliki ahli psikologinya, tim medis, ahli ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang pastoral, baik pendeta dan non-pendeta. Keenam, memperlengkapi alat-alat musik dan akustik yang baik. Ketujuh, melatih worship leadership sebaik-baiknya. Kedelapan, mengevaluasi setiap pelayanan secara rutin. Nah, jadi kalau ini strategi ini dilaksanakan, menurut saya sudah majulah gereja ya. Itu ya untuk bermisi. Nah, persoalannya kita mau nggak maju kan gitu. Tinggal tanyakan diri kita sendiri ya. Begitu Pak Steph. Wah, Ibu Pendeta, tak terasa ya waktu kita yang begitu singkat tapi padat juga diskusi kita, podcast kita pada hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri, Ibu Pendeta, saya mempunyai pertanyaan terakhir supaya tidak menjadi kerisauan dalam diri saya. Wah, saya ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Silakan. Jadi menurut Ibu Pendeta, bagaimana solusi sehingga misi pastoral ini bisa berjalan sebagaimana yang umat Tuhan harapkan? Seperti apa Ibu Pendeta untuk menjalankan misi pastoral ini? Ya, terima kasih Pak Steph. Ini di akhir dari paparan kita ya, tentang solusi untuk bisa ini melakukan misi pekabaran Injil berbasis pastoral. Yang pertama, saya kira pentingnya pelayan Tuhan itu, umat Tuhan itu menyadari ya, bahwa ini tugasku loh, ya, ini panggilan yang mulia, kan begitu, bukan dengan paksa begitu,
tapi dengan kerelaan, dengan sukacita, ya. Sepenuh hati Sepenuh melakukannya, hati. Iya, gitu. Jangan setengah hati. Jangan bersungut-sungut atau setengah hati, ya. Pas begitu, Pak. Ya, jadi itu yang pertama pokoknya. Kita menyadari bahwa misi pekabaran Injil ini adalah tugasku, tugas kita semuanya. Jadi kita membangun juga yang kedua adalah networking, kerjasama begitu, sesuai dengan proporsinya masing-masing, begitu, ya, saling membantu. Nggak ada yang paling tinggi atau yang paling rendah. Sama-sama kita membangun persekutuan kita yang indah, begitu, ya, yang sehingga melakukan misi itu tidak sulit lagi kalau tim kita itu solid, begitu, ya. Kita mau buat program-program seperti apapun, ayo kita keroyokan, saling membantu, ya. Apa tugasku, apa tugasmu, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai bakat dan segalanya. Jadi sehingga kalau kita sebut adalah berhubungan dengan yang ketiga adalah pelatihannya ini, kita mau jangan malas, gitu, jangan malas. Kalau udah pelatihan, ayo kapan, dan itu udah punya jadwal seperti itu, setahunnya berapa kali, ya, berapa kali seperti itu. Jadi continue begitu. Jadi roh pastoral itu kuat di dalam diri kita untuk menjadi motornya, ya, melakukan misi tersebut, ya. Jadi saya kira itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi seperti itulah yang diharapkan umat Tuhan, ya, bahwa mereka butuh uluran tangan para pelayannya, pendeta dan sintua, ya, untuk melihat kondisi, situasi, problem yang ada di jemaat. Iya, begitu. Wah, sungguh luar biasa ya Ibu Pendeta. Dan bahkan tambahannya lagi, nggak hanya kita mikirkan diri kita. Kita harus juga mikirkan orang lain. Ya, betul. Kan begitu. Iya. Yang belum mengenal Kristus. Betul. Ya, yang jauh dari Tuhan, kan Tuhan. Gitu. Betul. Itu tugas kita. Begitu. Ada domba-domba yang tersesat. Iya, tersesat. Ada domba-domba yang hilang, ada domba-domba tersesat. Memang harus full spirit. Iya. Kalau motivasi untuk melayani Kristus, saya pikir motivasi dan spirit itu selalu nampak dan luar biasa. Baik Ibu Pendeta, saya berterima kasih banyak ya Ibu Pendeta atas ilmu dan juga pendapat terhadap buku saku yang Ibu Pendeta tulis, ya, para umat Tuhan yang dikasihi. Oleh sebab itu, para umat Tuhan yang dikasihi, jangan berkecil hati, ya. Sesi ini udah berakhir, tapi untuk mengulas buku ini masih ada sesi-sesi selanjutnya, ya Ibu Pendeta, di hari-hari yang ke depan. Dan pasti buku ini sangat bagus, rekomendasi banget, ya, kalau menurut saya, para pelayan, terkhusus para penatua, sintua, bukan saja di kalangan pelayan HKBP, tapi semua gereja umat Tuhan harus mempunyai buku ini. Dan ini begitu simpel. Nah, oleh karena itu, karena waktu kita sudah begitu mepet dan ada banyak tugas pelayanan yang harus Ibu Pendeta melanjutkan, saya minta maaf dan waktu ini sudah berakhir. Untuk semua umat Tuhan, sekali lagi jangan meninggalkan podcast kita kali ini. Akan ada sesi selanjutnya untuk mengulas kembali buku saku ini, Misi Pekabaran Injil Sending berbasis pastoral. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sehat-sehat selalu. Shalom, Horas.